Oke, anak-anakku, dengan Bapak Adi Wirawan. Pada kesempatan ini, Bapak akan menerangkan tentang sejarah internet. Ya. Kita mulai dengan sejarah internet di dunia. Nanti kita akan membahas juga tentang sejarah internet di Indonesia. Nah, sejarah internet dunia itu diawali dengan terbentuknya sebuah proyek yang merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Melalui proyek lembaga ARPA, ya, mereka mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana hardware dan software komputer yang berbasis unik bisa saling terkomunikasi. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk kepentingan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sebuah sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer-komputer di daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir. Dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung hingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan lagi menjadi internet. Nah, itulah kenapa kata internet sampai sekarang menjadi kata yang sangat populer dan identik dengan jaringan yang kita gunakan pada saat melakukan koneksi global. Nah, kemudian berbicara tentang internet tidak terlepas dari empat tokoh yang sangat penting, yaitu yang pertama Vint Cerf, Bob Kahn, lalu Tim Berners-Lee dan Raymond Tomlinson. Ya. Nah, Vint Cerf ini ya, dan Bob Kahn itu adalah kreator, bisa dikatakan bapak internet. Ya. Kedua tokoh ini adalah orang yang berhasil menciptakan protokol jaringan internet, ya, atau sebuah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar komputer dalam jaringan internet. Bahasa ini ditemukan oleh tadi Vint Cerf dan Bob Kahn, dan yang pada akhirnya diberi nama dengan protokol TCP/IP. Ya. Nah, berkat penemuan hebat kedua tokoh ini, kita dapat terhubung dengan orang-orang di belahan dunia manapun melalui jaringan yang kemudian menjadi cikal bakal internet. Lalu yang kedua adalah Tim Berners-Lee. Ya. Tim Berners-Lee ini adalah orang pertama yang menulis halaman web, ya, atau invention of World Wide Web. Zaman dulu orang mengenal triple W itu dengan istilah
Wild West ya. Tapi setelah ada Tim Berners-Lee, maka WWW itu lebih populer dengan singkatan World Wide Web atau dunia jaringan yang luas. Nah, dia juga yang menemukan standarisasi web yang kemudian disebut dengan World Wide Web. Lalu dia terus berusaha menyempurnakan hasil temuannya tersebut melalui sebuah yayasan yang dia bentuk, yaitu World Wide Web Consortium atau Y3C, W3C. Nah, tokoh berikutnya adalah Raymond Tomlinson. Ya, Raymond Tomlinson ini adalah sosok yang berkontribusi terhadap ditemukannya salah satu fitur internet yang sampai saat ini sangat vital dibutuhkan, yaitu email. Ya, jadi Raymond Tomlinson ini mengusulkan penempatan simbol @ untuk memisahkan antara host ID dan server ID. Jadi antara nama orangnya katakanlah dan nama mesin begitu. Jadi setelah dibuat pemisah dengan tanda @ ini, antara server yang terhubung ke internet itu bisa saling berkomunikasi dengan baik karena memiliki identitas yang unik ya. Misalnya adiwirawan@gmail.com gitu. Itu penulisan nama seperti itu berkat gagasan dari tokoh yang sangat brilian, yaitu Raymond Tomlinson. Jadi keempat tokoh inilah, bahkan mungkin selain mereka banyak ya tokoh-tokoh lain, gitu. Termasuk di Indonesia. Nah, internet di Indonesia itu mungkin dikatakan masuk sekitar era akhir tahun 80-an, ya, sekitar tahun 88. Nah, berdasarkan catatan Louis Arin dan Apnik, protokol internet atau IP pertama dari Indonesia itu ada di UI NetLab, ya. UI NetLab didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. Yaitu seorang dosen ya bernama RMS Ibrahim ya, Samik Ibrahim, atau akrab dipanggil Pak Ibam. Lalu ada Pak Suryo Adi Sumarta ya, Suryono Adi Sumarta, lalu Pak Muhammad Ihsan, Robis Biakto, Pak Putu, Pak Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onowe Purbo. Nah, mereka merupakan nama-nama yang pada awal pembangunan internet sekitar tahun 92 hingga 94 memberikan kontribusi keahlian dan dedikasi untuk menyebarkan internet di berbagai belahan wilayah di Indonesia. Nah, kemudian ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ya. Ini sudah Bapak buatkan. Nanti Bapak share PowerPoint-nya, silahkan dipelajari ya. Dan dieksplorasi lagi ya. Bukan hanya dibaca saja. Misalnya tahun 1962 ya. JCR Lacklider menulis sebuah tulisan mengenai sebuah visi di mana komputer dapat saling dihubungkan antara satu dengan lainnya secara global agar setiap komputer tersebut mampu menawarkan akses terhadap program dan juga data. Nah, pada tahun itu juga RAND Corporation mulai riset terhadap ide ini. Ya. Nah, siapa sesungguhnya JCR Lacklider ini? Silahkan kamu cari di internet ya. Cari di internet, lalu pahami ya, sehingga kamu memiliki perspektif atau gambaran yang jelas tentang perkembangan internet dari awal kelahiran sampai hari ini ya.
sampai kalian bisa menikmatinya. Jadi untuk materinya Bapak rasa tentang sejarah internet ya, kurang lebihnya seperti itu dulu ya. Memang tidak lengkap, jadi silahkan kalian mencari, menelusuri lagi ya. Karena sekarang itu informasi tidak hanya dari satu orang atau satu sumber saja ya. Bapak rasa kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya dan materi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.